dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Terima kasih telah mensubscribe YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe tidak ada ruginya. Kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kenali gejala sifilis atau raja singa. Jadi ternyata ini bisa kalian lihat ya, sifilis ini. Sifilis itu tidak selalu di kemaluan, ternyata bisa di bagian ujung bibir dan juga bisa di kulit ya. Oke, kita akan bahas tentang sifilis atau raja singa. Nah, sebenarnya apa sih sifilis itu? Sifilis itu adalah salah satu penyakit ya. Salah satu penyakit dari jenis penyakit menular seksual atau PMS yang disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan bakteri Treponema pallidum, yakni bakteri yang berbentuk spiral atau Spirochaeta ya. Nah, kemudian kalau misalnya terkena sifilis, apa sih tanda dan gejalanya? Yang pertama, timbul benjolan atau luka di sekitar alat kelamin. Ini yang biasa disebut dengan sifilis primer ya. Kemudian luka terlihat seperti lubang pada kulit dengan tepi yang lebih tinggi. Jadi bentuknya itu seperti sariawan pada alat kemaluan seperti itu ya. Kemudian beberapa minggu lukanya hilang, namun bakterinya menetap dan penyakit dapat muncul berupa lecet-lecet ya. Jadi bakteri ini tidak menyebabkan rasa sakit di lukanya itu ya. Jadi biasanya orang mengabaikan apabila terjadi seperti adanya sariawan di alat kelamin ya. Itu biasanya atau kemaluan ya, itu biasanya dia tapi tidak nyeri ya, tidak nyeri. Jadinya dia dianggap orang-orang itu biasa aja, padahal itu adalah bisa jadi tanda dari sifilis ya, sifilis. Kemudian beberapa minggu luka hilang sudah ya. Kemudian kadang pusing dan nyeri tulang seperti gejala flu. Jadi ya tidak terlalu sakit tubuh kita seperti itulah. Kemudian muncul bercak kemerahan pada tubuh sekitar 6-12 minggu setelah hubungan intim dengan penderita. Jadi memang sifilis ini kan PMS, penyakit menular ya. Jadinya kita biasanya faktor resikonya terkenanya itu adalah karena hubungan ya. Nah, biasanya masa terjadi sejak hubungan pertama hingga munculnya gejala itu mulai dari 6-12 minggu. Nah, kemudian tahap infeksinya ada apa aja? Yang pertama ada stadium primer. Ya, yang pertama ada stadium primer. Nah, ini ditandai dengan luka tunggal atau cancre ya, dan bisa menyebabkan luka bergerombol. Ya tadi yang seperti sariawan itu ya. Kemudian stadium sekunder biasanya terjadi 6 minggu setelah pecahnya seperti sariawan tadi dan penderita sering demam. Nah, semua jaringan tubuh diserang, terutama kulit dan selaput lendir. Kemudian yang ketiga stadium laten, fase tenang yang terdapat antara hilangnya gejala klinik ya, sekunder dan tersier. Kemudian bakterinya tetap aktif dan dia berada pada kelenjar getah bening dan juga limpa. Kemudian stadium tersier dapat terjadi bertahun-tahun setelah gejala-gejala sifilis itu, terutama sifilis sekunder menghilang, kemudian muncul kelainan-kelainan yang terjadi berupa rusaknya organ seperti otak, syaraf, mata, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, dan persendian. Nah, kemudian sifilis kongenital. Sifilis kongenital ini biasanya adalah pada bayi. Nah, ini terjadi kalau pada bayi berarti dari ibunya. Ya, dari ibunya penyakit yang didapatkan sejak janin dalam uterus dari ibunya yang menderita sifilis ya. Biasanya juga ini faktor resikonya karena melahirkan normal, karena penularannya juga bisa lewat situ. Nah,
Kemudian untuk ibu hamil biasanya kan ini sudah dilakukan triple elimination atau eliminasi dari penyakit menular seksual ya. Yang pertama ada hepatitis B, kemudian ada HIV dan juga ini sifilis ya di puskesmas terdekat. Kemudian untuk penularannya yang pertama genitor genital ya. Kemudian urogenital, kemudian melalui kontak seks atau selama kehamilan dari ibu ke janin. Kemudian untuk etiologinya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, karena adanya bakteri Treponema pallidum. Oke. Oke. Kemudian untuk pengobatan pada sifilis, biasanya dia diberikan antibiotik ya. Nah, untuk antibiotiknya ini biasanya tidak sembarangan. Dokter biasanya memberikan antibiotik tertentu ya, seperti itu yang tidak bisa didapatkan dengan mudah. Kemudian pemantauan tes darah penderita yang telah menjalani medikasi untuk melakukan tes darah setahun ke depan untuk memfollow up ya seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa bakteri ini telah lisis dari tubuh penderita. Kemudian apa sih komplikasinya? Komplikasinya ada beberapa kasus, yakni yang pertama adanya kerusakan otak akibat penyakit sifilis, salah satunya adalah neurosifilis. Nah, neurosifilis itu apa? Neurosifilis adalah infeksi otak atau sumsum tulang belakang yang terjadi pada orang yang memiliki sifilis, namun tidak diobati selama bertahun-tahun ya. Kemudian untuk mencegahnya bagaimana? Untuk mencegah sifilis ini kita bisa mencegah dengan cara yakni berhenti kontak dalam waktu yang jangka waktu yang lama ya, terutama apabila berhubungan dengan istri, misalnya kita hentikan dulu ya. Kemudian memiliki satu pasangan, tetap setia pada satu pasangan ya. Kemudian menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang ya. Kemudian bicarakan secara terbuka mengenai riwayat penyakit yang dialami kepada pasangan supaya kita bisa mencegah ya agar pasangan kita itu tidak kena. Biasanya ya karena adanya multi partner ya, tapi selain itu maka oleh sebab itu kita harus satu partner saja ya kan. Kemudian untuk menghindari penggunaan jarum suntik ya, terutama yang tidak steril. Kemudian menggunakan alat pengaman ya untuk mencegah penyakit tersebut. Oke. Oke teman-teman, jadi cukup sekian info tentang sifilis atau raja singa. Apabila kalian mendapatkan apa ya pertanyaan lah ya, istilahnya pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada saya atau yang belum paham, kalian boleh komen di bawah ini atau DM Instagram saya. Jadi kalian bisa semakin yakin ya. Tapi apabila untuk pengobatannya kalian memang harus dianjurkan untuk ke dokter karena ini obat-obatannya tidak bisa sembarang diberikan sehingga kalian bisa berobat ke dokter seperti itu ya. Oke, teman-teman, cukup sekian konten aku pada kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Mohon maaf apabila sedikit ngos-ngosan karena tidak seperti biasanya karena ya begitulah ya. Oke, teman-teman, dadah. Terima kasih.